Jemaat sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, baiklah kita tenang dan kita akan memulai kebaktian kita, kebaktian pelepasan dan pemakaman almarhum kekasih Bapak Pendeta Calvin Barangan, sarjana teologi, dan yang akan mengangkat pelayanan pada hari ini oleh Ketua PGI Pusat, kekasih Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya. Untuk mengawali kebaktian kita, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 445 ayat pertama dan 3. Pertolongan kita pada kebaktian ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan mengambil tempat. Kita akan menyanyikan nyanyian jemaat Mazmur pasal 25 ayat 2. Be
pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Di tengah malam yang kelam, dikala semua serba gelap gulita, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menerangi kehidupan kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup yang harus kami lalui. Karena firman-Mu itu kebenaran yang meneguhkan dan menghiburkan. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu itu. Terangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, pembacaan ayat Alkitab di dalam ibadah hari ini diambil dari ayat yang tadi juga sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta Martin Tamandalan STH. Dalam hal ini yaitu 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan saya teruskan sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi seperti demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita menyambut pembacaan ayat firman Tuhan ini dengan nyanyian jemaat, yaitu dari Kidung Rohani nomor 147 ayat 1 dan 3. Kuasa-Mu ya pengasihan. Kembali pertama-tama izinkan saya atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau MPHPGI menyampaikan rasa ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Calvin Barangan STH, untuk ibu atau istri dari almarhum, anak-anak, cucu, menantu, dan semua keluarga yang saya hargai. Juga saya menyampaikan hal yang sama kepada seluruh majelis pekerja Sinode GKSP yang tentu merasa berduka karena perpisahan yang sementara dengan Ketua Umum kita, yaitu Bapak Pendeta Calvin Barangan STH.
Dalam kesempatan ini izinkan saya juga untuk menyapa Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGIW Sulawesi Barat, Bapak Pendeta Martinus, para pejabat yang ada. Saya sebutkan yang terhormat Bapak Charles Dulu Padang yang telah menyambut tadi malam ketika kami dan Pak Ronald, Pendeta Ronald Kapilatu, Ketua Biro Papua PGI tiba di Mamuju. Dan semua ibu bapak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Pembacaan ayat firman Tuhan yang baru saja kita ikuti tadi menyadarkan kita bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya tidak terlepas dari yang disebut dengan perjuangan. Suka tidak suka patut diakui bahwa hidup ini bagaikan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 tadi, bagaikan suatu pertandingan. Dan tentu kita sangat memahami pertandingan adalah gambaran dari suatu perjuangan. Karena kalau pertandingan itu diumpamakan seperti pertandingan lari, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul Paulus di ayat 7 tadi, pertandingan lari sangatlah berbeda dengan jalan santai di pagi hari, sangat berbeda. Di dalam berlari, apalagi dalam pertandingan, orang harus berjuang. Artinya tidak terlepas dari jerih Allah. Siapapun kita, dimanapun kita hidup dan berada, tidak terlepas dari perjuangan dan bentuknya masing-masing. Terlebih lagi sebagai seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, seperti yang telah dilewati dalam usia yang hampir genap 60 tahun oleh Bapak almarhum Pendeta Calvin Barangan STH. Tadi kita telah mendengar paparan riwayat hidup dari almarhum yang dibawakan oleh putra beliau. Mendengar apa yang disampaikan, kita dapat membayangkan bahwa perjalanan hidup yang ditempuh oleh almarhum, sebagaimana juga semua kita, tidak lepas dari masa-masa yang tidak mudah. Itulah hidup, itulah hidup. Tetapi di tengah suasana dan pemahaman tentang hal itu, di tengah rasa duka karena kita harus berpisah dengan almarhum, kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita mengetahui seperti yang dijanjikan dalam Alkitab tadi, yaitu di ayat 8, bahwa sesungguhnya saat ini almarhum sudah bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan abadi. Semua jerih lelah yang almarhum telah lalui telah berakhir. Semua kelelahan yang almarhum telah lewati telah selesai. Sehingga di tengah rasa duka karena kehilangan dan perpisahan sementara dengan almarhum, kita tahu bahwa almarhum yang sebenarnya, Bapak almarhum Pendeta Calvin Barangan STH, sudah berbahagia bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan surga untuk selama-lamanya. Dan keyakinan iman kita akan hal ini memberi kekuatan bagi semua kita. Terlebih lagi kalau kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya perjuangan, tetapi juga adalah anugerah. Memang benar, satu sisi hidup ini tidak terlepas dari kesukaran, tapi di sisi yang lain kita juga perlu memahami bahwa dalam berjuang kita tidak seorang diri. Anugerah Allah menyertai kita. Kalau kita tiba sampai pada hari ini, apalagi kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengenal Dia dan menjadi warga dari kerajaannya, hal itu tidak terlepas dari anugerah Allah.
mendengar riwayat hidup dari almarhum tadi, kalau melihat perjalanan yang telah almarhum lewati sampai akhirnya menjabat sebagai seorang ketua sinode dari sebuah jemaat atau sebuah gereja, itu tidak terlepas dari anugerah Allah. Dan kita yakin anugerah Allah itu tidak pernah selesai. Sehingga walaupun keluarga di tengah rasa duka, kita yakin anugerah Allah tetap menyertai juga keluarga. Anugerah Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarga dan jemaat dan seluruh keluarga besar Gereja Kristen Sulawesi Barat. Kalau sekian tahun yang silam Tuhan telah membawa berita Injil ke tengah-tengah masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya di daerah Mamuju, di antara ibu bapak yang berasal dari Kalumpang dan yang lainnya. Anugerah Allah itu akan tetap bekerja sampai pada waktunya. Anugerah Allah tidak selesai dan belum selesai. Di tengah masa yang sesukar apapun, di tengah masa yang sesulit apapun, anugerah Allah memampukan kita menyongsong masa depan. Sebab kalau kita menanggung semua itu dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, bisa jadi akan terasa berat. Tetapi anugerah Allah, apalagi dalam persaudaraan seiman, saling menguatkan dan saling menghibur sebagai satu keluarga, baik dalam keluarga secara jasmani maupun keluarga secara rohani, kita akan dapat melewati setiap masa dalam kemenangan Tuhan. Pada minggu yang lalu, oleh anugerah Tuhan juga telah sempat dirayakan peluncuran dari Alkitab Perjanjian Baru bahasa Kalumpang. Sesudah sekian tahun, akhirnya hadirlah Alkitab dalam bahasa ibu, dalam hal ini yaitu bahasa Kalumpang. Dan kalau hadir Alkitab itu, kita juga memahami bahwa kehadirannya bukan karena upaya 1-2 orang saja, tetapi adalah upaya bersama dari sekian banyak tenaga pelayan, penerjemah, baik dari Kartidaya, baik dari dukungan Gereja Kristen Indonesia, GKI, maupun dari Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga hadir Alkitab seperti yang telah saya sebutkan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh pepatah, barang yang berat pun akan terasa ringan kalau dijinjing secara bersama. Demikian juga perjuangan dalam pelayanan yang dilakukan oleh GKSB. Ini bukan hanya ditanggung oleh GKSB, tetapi seluruh gereja-gereja di Indonesia, khususnya dalam lingkup PGI, ikut mendukung bersama. Itu sebabnya Ibu Bapak, sementara kita sedang berada di tempat ini, sebenarnya pada saat yang sama sedang dilaksanakan sidang dari Majelis Pekerja Harian, sidang Majelis Pekerja Lengkap, dan sidang raya PGI. Tidak terlalu jauh dari tempat ini, yaitu di Rantai Pau dengan Tuan dan Nyonya Roma Gereja Toraja. Salah satu agenda dalam pertemuan sidang raya kali ini adalah bagaimana gereja dapat mengatasi ketidakadilan yang sedang dialami oleh banyak orang, termasuk oleh warga gereja kita. Kita bersama-sama dapat menyelesaikan hal itu, supaya dengan demikian keadilan atas negeri ini, kesejahteraan atas negeri ini dapat dinikmati secara adil oleh semua orang, termasuk oleh warga GKSB. Itulah perjuangan kita bersama, dan anugerah Allah akan menyanggupkan kita melewati semua tadi. Dan bukan hanya hidup ini merupakan suatu perjuangan, hidup ini bukan hanya sekadar suatu anugerah yang memang sangat kita hargai, tetapi di saat yang sama kita juga menyadari seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 tadi, hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan untuk memperoleh anugerah, kesempatan untuk mengalami anugerah, kesempatan untuk mengisi hidup dengan sebaik-baiknya. Kita sangat menyadari bahwa almarhum Bapak Pendeta Calvin Barangan STH telah mengisi kesempatan hidup selama hampir 60 tahun dengan hal yang sangat mulia. Sedemikian mulianya sehingga ketika nanti almarhum dan jenazah akan diberangkatkan menuju kantor sinode dan ke tempat pemakaman, ada sekian banyak yang mengikutinya, dan bukan hanya kita yang hadir di sini saja yang mengikutinya, tetapi apa yang sedang kita lakukan hari ini juga sedang diikuti secara tidak langsung oleh laporan-laporan yang disampaikan oleh MPH PGI kepada seluruh gereja-gereja di Indonesia. Kesempatan yang sangat mulia telah almarhum isi, sehingga seperti yang tadi kita telah sempat dengar dari Bapak Ketua 1, bagaimana sampai akhir hidup almarhum telah mempersiapkan pelayanannya. Tetapi Tuhan mengizinkan bahwa almarhum untuk beristirahat sekarang dalam istirahat abadi bersama dengan Dia. Dan karena itu mari kita yang masih hidup di dunia ini mengisi kesempatan yang sama yang Tuhan berikan dengan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mengingatkan saya tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1910, 100 tahun yang lewat. Saat itu Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt namanya, sesudah menyelesaikan tugas kepresidenannya, dia pergi ke Afrika untuk beristirahat dan melakukan kegemarannya, hobi, yaitu berburu. Dalam masa 1 tahun, mantan Presiden Theodore Roosevelt berada di Afrika dengan rombongan dan melakukan pemburuan hewan-hewan di sana. Selesai 1 tahun dia melakukan ekspedisi di Afrika, dia pulang ke Amerika. Tahun-tahun itu masih belum ada pesawat udara, sehingga dia naik kapal. Dia berangkat pulang ke Amerika menuju ke pelabuhan New York yang ada di Amerika. Di dalam kapal, tanpa diduga dan tanpa sengaja, ada sepasang suami istri misionari utusan Injil yang selama bertahun-tahun melayani Tuhan di Afrika. Berlainan dengan Presiden Theodore Roosevelt yang selama 1 tahun di Afrika berburu dan menikmati kegemarannya. Tidak demikian halnya dengan pasangan suami istri misioner ini. Mereka mengalami banyak berita, mengalami malaria, mengalami tantangan, mengalami banyak kesulitan. Dan sekarang mereka dalam perjalanan pulang ke Amerika juga bersama dengan kapal yang ditumpangi Presiden. Kalau Presiden menumpang di kelas istimewa, misionari ini dalam kesederhanaannya menumpang di kamar yang paling bawah di dek. Ketika kapal itu tiba di pelabuhan New York dan merapat di dermaga, sambutan luar biasa diberikan oleh masyarakat kepada presiden yang baru pulang berburu dari Afrika. Band nyanyi, drum band melakukan lagu-lagu sambutan. Sementara acara meriah itu dilangsungkan, kedua pasangan suami istri misionari tadi berdiri geladak melihat apa yang terjadi. Sang suami berkata dalam hati, misionari yang sudah lanjut usia itu berkata dalam hatinya, Tuhan, mereka pulang berburu bersenang-senang di Afrika dan disambut secara luar biasa. Sedangkan aku dan istriku bertahun-tahun berjuang untuk pekerjaanmu di Afrika, menderita, mengalami banyak kesulitan, tapi tidak ada orang yang menyambutnya. Tidak ada drum band yang menyambut, tidak ada panitia yang mengibarkan banner menyambut kedatangan kami, tidak ada. Kata misionari ini, hidup sangatlah tidak adil. Ia yang bersenang-senang
yaitu presiden disambut luar biasa. Kami yang berjuang mati-matian tidak disambut apa-apa. Sementara dia berkata dalam hatinya seperti itu, mendadak misionari yang sudah lanjut usia tadi mendengar seperti bisikan di telinganya. Bisikan yang tidak terdengar dalam suara, tapi terdengar di hati. Bisikan dari Roh Allah yang berkata demikian, anakku, engkau belum pulang. Anakku, engkau belum pulang. Misionari ini memang sudah pulang tapi belum pulang. Dia sudah pulang ke New York tapi belum pulang ke rumahnya yang sebenarnya, yaitu di surga. Dalam kata sederhana itu, anakku, engkau belum pulang. Tuhan berkata, nanti ketika engkau pulang ke rumahmu yang sesungguhnya di surga, engkau akan mendapat sambutan yang lebih hebat dibandingkan sambutan yang dialami oleh Presiden Theodore Roosevelt. Di sana malaikat surga akan menyanyi menyambut engkau. Ibu bapak, saya yakin hal yang sama telah terjadi pada tanggal 1 November kemarin. Ketika almarhum Bapak Pendeta Calvin Barangan STH pulang ke rumahnya yang sesungguhnya, yaitu rumah Bapa di surga. Di saat itu ada sambutan yang luar biasa dari para malaikat surga sesuai dengan janji Tuhan, yaitu mahkota kebenaran telah menanti. Dan bukan hanya bagi almarhum, tapi bagi semua kita, bagi para rekan-rekan pelayan hamba Tuhan dalam tubuh GKSB, dan semua hamba Tuhan yang ada di sini, dan semua warga jemaat, semua orang percaya, kita akan pulang ke rumah nanti, yaitu rumah surga, di dalam sukacita abadi, bertemu dengan semua orang yang kita kasih. Kita akan bertemu kembali dengan almarhum Bapak Calvin, bukan lagi dalam derita, tetapi dalam sukacita untuk selama-lamanya. Kiranya ini memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua kita. Mari kita teruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh almarhum. Mari kita lanjutkan perjuangan yang telah dikerjakan oleh almarhum. Sehingga ketika kita pulang nanti, kita pulang bukan dengan bawa tangan yang hampa, tetapi sukacita, kemuliaan surga untuk selama-lamanya. Kiranya ini memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua kita. Oleh karenanya, mari kita bersatu hati dalam doa, mengucap syukur untuk segala anugerah yang Tuhan telah berikan, kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi almarhum. Kita juga bersyukur untuk anugerah Allah bagi semua keluarga dan semua kita yang hadir di sini. Mari kita berdoa. Allah yang limpah dengan anugerah, yang telah menunjukkan anugerahnya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah yang telah kau tunjukkan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib, yang melaluinya engkau menebus kami di kegelapan dan memberikan kepastian bagi kami. Ketika kami meninggalkan dunia ini, sesungguhnya kami telah memiliki jaminan yang pasti, yaitu kami akan berada bersama dengan Allah untuk selama-lamanya di rumah Bapa di surga. Di saat itu kami akan kembali bertemu dengan semua orang yang kami kasihi. Di saat itu kami akan bertemu kembali dengan almarhum Bapak Pendeta Calvin Barangan STH di dalam sukacita abadi, di mana tidak ada lagi derita, tidak ada lagi air mata, tetapi penghiburan dari Allah untuk selama-lamanya. Dengan keyakinan iman itu, kami menyerahkan seluruh keluarga, istri, anak, menantu, cucu, semua kaum sanak famili Handai Taulan, termasuk terlebih lagi seluruh jemaat GKSB yang harus berpisah sementara dengan almarhum. Kami menyerahkannya ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan yang memulai perkara yang baik, Tuhan yang akan meneruskannya sampai sempurna. Tuhan yang akan memberi kekuatan dan mencukupkan setiap yang diperlukan.
Berdoa secara khusus untuk putra dari almarhum yang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin. Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, mencukupkan semua yang diperlukan bagi kelanjutan studi yang ditempuh. Kami percaya Tuhan tidak akan mengabaikan anak-anak-Mu. Kalau Engkau sendiri berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga rumput di ladang Tuhan dandani. Demikian pula hidup kami tidak akan Tuhan abaikan. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga perjalanan yang akan ditempuh dan masih akan ditempuh oleh Sinode GKSP ke dalam tangan Tuhan. Tuhan telah memakai Sinode ini untuk membawa kabar baik di tengah-tengah masyarakat, saluran berkat dan damai Allah di tengah masyarakat. Tuhan akan terus memberkati dan Tuhan akan memakai Sinode kami menjadi berkat yang lebih besar lagi, baik bagi masyarakat di Sulawesi Barat maupun di seluruh negeri persada Nusantara ini. Oleh karena itu Tuhan, dengan berdasarkan kepada iman dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan, maka saat ini kami berdiri dan akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita mulai mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian jemaat nomor 201 ayat yang kedua saja. Jemaat berdiri.
menyampaikan ucapan berkat. Izinkan sekali lagi atas nama Majelis Pekerja Harian Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, MPHPGI, kami menyampaikan rasa simpati yang sedalam-dalamnya bagi seluruh keluarga almarhum dan seluruh warga jemaat GKSP bersama dengan Majelis Pekerja Hariannya. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi semua kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.